Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya kembali ingin berbagi cara memperbaiki modul power supply punya konsol game PS2 yang mati total ini. Nah, setelah kita bongkar bagian tutup belakangnya, ini ada beberapa buah baut ya untuk menutupi bagian belakang dari modul konsol game PS2 ini. Nah, kita akan menemukan power supply ataupun papan regulator ya dari PS2 ini, dimana regulator ini mensuplai 12 volt ya untuk masuk ke game konsolnya ini ada 4 pin, jadi 2 min dan 2 untuk plusnya ya, sesuai dengan yang tertera di sini. Ada V strip 0 ya, artinya di sini volt 12 nya, kemudian ground atau minusnya terdapat pada pin yang di sebelah sini. Nah, untuk kerusakan yang biasa terjadi di modul papan PS2 ini, kalau kita cek menggunakan multitester, biasanya kita yang pertama-tama kita cek adalah nyambung apa tidak ya di bagian dari sekring ya. Ini ada sekring. Nah, kalau ini sekring masih bagus, biasanya saya tidak mengecek bagian MOSFET ini ya. Ini ada MOSFET yang nempel ke bagian pendingin ini, dan juga elko nya ini nampak tidak kembung, yang menandakan bahwa elko ini tidak rusak ya, ataupun tidak konslet. Ini dikoneksikan ke katot positif dan negatifnya, ini masih tidak konslet ya, ditandai dengan masih kembalinya multitester. Setelah kita colokkan seperti ini, dia akan kembali. Nah, beda hanya kalau kita tes di bagian kaki daripada elko nya ini dia mentok ya, tidak turun-turun, itu artinya di bagian MOSFET nya ini terjadi konslet ya, bagian MOSFET, dan biasanya ditandai dengan sekring yang putus. Jadi kalau teman-teman mengalami PS2 nya sekringnya putus, jadi jangan langsung ganti sekring saja, tapi harus dicek juga MOSFET nya. Biasanya gara-gara MOSFET yang short, maka sekring yang di sini akan putus ya. Sehubungan ini sekringnya masih bagus, MOSFET nya dan juga elko nya masih bagus, kita langsung loncat ke bagian dioda ini ya. Ini ada dioda yang berbentuk seperti transistor. Kalau kita cek, ini diodanya sepertinya mengalami short ataupun terhubung konslet ya pada bagian diodanya. Jadi kita akan coba cabut dulu untuk diodanya. Kita akan cabut kaki diodanya, ada 3 buah kaki ya pada modul papan ini. Ini setelah disedot kaki yang nempel ke papan PCB nya, kita akan lepaskan dioda yang berbentuk seperti transistor ini dengan melepas baut bagian atasnya. Kemudian kita akan cabut. Ini masih nempel, ada sedikit timah yang nahan diodanya ini sehingga belum bisa dicabut. Nah, ini udah terlepas, teman-teman bisa lihat dari segi lambangnya sendiri, dioda yang kartu positifnya berada di bagian tengah ya, sementara 2 kaki yang di bagian
ujung sebelah sini dan sebelah sini adalah negatif ya. Jadi kartu positifnya ada di tengah, yang artinya kalau di multitester maka positif yang di tengah ini seperti ini naik. Nah seharusnya kalau dibalik dia seharusnya tidak naik ya. Nah ini terjadi naik ya, artinya terjadi short di bagian kaki yang ini, sementara di kaki yang ini juga di sini tidak konslet ya, tidak short. Artinya satu pin saja seharusnya dia sama seperti ini ya. Di sini naik, di sini tidak naik. Begitu juga di sini naik, di sini seharusnya tidak naik, tapi ini naik ya di multitester nyambung, yang artinya ini terjadi konsleting ataupun short pada dioda yang berbentuk seperti transistor ini. Oke, kita akan coba ganti ya diodanya menggunakan persamaan saja EPS 3060. Kita akan coba dulu apakah dioda yang persamaan ini masih bagus. Kaki tengah adalah plus, kalau dibalik dia tidak jalan, itu artinya normal ya. Nah ini normal, ini juga, ini naik. Multitesternya di sini tidak naik, artinya dioda ini masih dalam kondisi bagus. Oke, kita akan coba pasangkan ke papan PCB nya. Oke, kita akan pasang bautnya. Hubungan tempatnya agak sempit sedikit ya. Bautnya ini agak terhalang sedikit oleh trafo peritnya ini. Nah ini udah nempel untuk bautnya. Kemudian kita akan solder kembali pada bagian kaki dari diodanya ini, dan juga hubungan kakinya agak panjang, kita akan potong untuk menyesuaikan dengan posisi dioda yang asal ya. Jadi kakinya pendek saja, tidak usah dibiarkan dalam posisi panjang ya, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah ini udah tersambung dengan normal, sambil dilihat siapa tahu ada yang terkoneksi. Untuk timahnya jangan sampai belepotan. Oke, kita akan coba pasangkan kembali jalur ininya, jalur DC, kemudian dan juga di paling pojoknya ini adalah jalur listriknya, jangan lupa dipasang juga di sini. Dan kita akan coba koneksikan, kita hubungkan listrik ya di bagian panel belakang. Nah teman-teman udah bisa lihat ini ada tombol berwarna merah dan juga udah berfungsi berwarna hijau. Kita padamkan, kita hidupkan lagi. Oke, ini udah sempurna, sudah bisa dipakai kembali untuk PS2 nya yang mati total tadi sudah terselesaikan. Terima kasih telah menonton, semoga video tutorial sederhana ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.